Tidak bineka bukan Indonesia. Keberagaman bukan untuk diseragamkan. Ada satu pengalaman yang membuat saya cukup terketuk. Ketika berjalan-jalan untuk berbagi buku, tiba-tiba saya didatangi oleh sejumlah orang, tidak cuma di satu tempat, tapi di banyak tempat yang bilang, "Kang, boleh nggak kami juga dikirimin Al-Quran?" Wow, kenapa sih buat saya kaget? Sebagai orang yang beragama, saya tadinya percaya betul bahwa setiap orang pasti memegang kitab sucinya masing-masing. Orang Islam pasti punya Al-Quran. Saudara saya yang non-Muslim, yang Kristen pasti pegang Alkitab gitu. Tapi ketika saya tanya kenapa, banyak orang di daerah kami yang satu rumah 8 orang Al-Qurannya cuma satu, Kang. Kami berharap betul Kang Maman mau mencarikan kami Al-Quran, mencarikan kami tafsir supaya anak-anak tersebut ya kalau ngaji bareng-bareng dan semua pegang Al-Qurannya. Kalau bisa tidak cuma Al-Quran tapi juz amma dan iqra-nya misalnya. Saya kemudian langsung mengatakan saya mau. Saya akan coba carikan bersama teman-teman, saya akan carikan, dan alhamdulillah sampai sekarang hal itu masih berlangsung. Dan sering kali saya kemudian dapat surga di dunia ini, betul-betul apa? Begitu buku Al-Quran itu sampai ke tempat tersebut, saya dikirimin foto dan dikirimin video. Ada orang yang sampai memeluk Al-Quran tersebut sambil nangis karena merasa sekarang saya punya kitab suci, saya bisa pegang punya saya sendiri. Bagi kita mungkin murah, 50.000, 75.000, tapi bagi orang itu luar biasa. Dan buat saya ini surga yang luar biasa yang saya temukan, melihat orang begitu bahagia mendapatkan kitab sucinya. Tidak cuma dari saudara-saudara saya yang Muslim, saudara-saudara saya di Papua, di Nusa Tenggara, juga tiba-tiba bilang, "Kang, boleh nggak kami juga dikirimin Alkitab?" Karena kami juga banyak warga di tempat kami, di sekitar taman bacaan kami yang juga tidak memegang Alkitab tersebut. Saya mengatakan setiap orang yang punya agama berhak untuk memegang Alkitabnya masing-masing, kitab sucinya masing-masing, untuk mempelajari dan kemudian mengamalkan hal tersebut. Akhirnya saya mengirimlah kitab suci ke saudara-saudara kita yang non-Muslim. Ada pertentangan, buat saya tidak jadi masalah. Saya cuma menganggap orang itu punya hak untuk mendapatkan kitab sucinya. Tapi yang jauh kemudian juga membuat saya terharu dan meyakinkan diri saya bahwa saya harus terus melanjutkan hal ini dan tidak boleh berhenti adalah tiba-tiba banyak sekali teman-teman saya yang secara pribadi menghubungi saya, saudara saya yang Muslim menitipkan uang dan bilang, "Beliin Al-Quran Kang Maman, dan juga beliin Alkitab untuk saudara-saudara saya yang non-Muslim." Sementara saudara saya yang non-Muslim juga menitipkan uang dan bilang, "Tolong beliin Alkitab, tapi juga belikan Al-Quran untuk saudara-saudara saya yang Islam." Kenapa saya menganggap ini surga yang luar biasa? Saya selalu percaya Indonesia ini negeri yang indah, Indonesia negeri yang bineka, tidak bineka bukan Indonesia, dan kita saling menghargai satu sama lain. Jadi kalau mau melihat Indonesia yang luar biasa, kerukunannya, keberagamannya, mereka sangat percaya bahwa keberagaman bukan untuk diseragamkan dan setiap orang punya hak untuk meyakini keyakinannya masing-masing. Gak usah terpengaruh dengan pertentangan-pertentangan yang ada di media sosial. Turun langsung, lihat bagaimana indahnya kehidupan kebersamaan di negeri ini. Percaya satu, tidak bineka bukan Indonesia, dan kebinekaan itu adalah berkat, adalah rahmat buat negeri ini.